Shalom, jumpa lagi dalam ibadah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami sampai dengan hari ini dalam segala kebaikan-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu, dan karena itu kami siap mendengar firman-Mu. Sampaikanlah lewat hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ini cuplikan dari peristiwa yang saya yakin Bapak Ibu mengenal dengan baik, ketika Tuhan meminta Abraham untuk memberikan anak satu-satunya yang ia cintai, yang ia sayangi, yang ia nanti-nantikan sampai menjelang hari tuanya, dan kemudian diminta oleh Tuhan. Ayat yang ke-13 demikianlah firman Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu menggantikannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu, tema kita minggu ini dalam ibadah yang nanti kita semua akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah Tuhan menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Bukan kita yang menyediakan buat Tuhan, bukan umat manusia yang menyediakannya buat Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menyediakan buat kita, umat ciptaannya. Yang pertama di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu menggantikannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan menyediakan, yang pertama adalah Tuhan menyediakan keselamatan. Ishak seharusnya ia dibunuh. Ishak harusnya ia disembelih. Roma pasal 3 mengatakan semua umat manusia berdosa. Dan Roma pasal 6 ayat yang ke-23 mengatakan upah dosa adalah kematian. Manusia berdosa. Manusia terlahir berdosa. Dan konsekuensi dari dosa adalah kematian. Tuhan berfirman kepada, jangan kau makan buah dari dua pohon yang ada di tengah-tengah Firdaus. Kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Kalau engkau berdosa, engkau akan menanggung konsekuensi, yaitu kematian. Jadi manusia berdosa, Adam berdosa, semua manusia terlahir dari garis keturunan Adam, ia berdosa. Dan akibat dosa, konsekuensi dari dosa adalah kematian. Ishak juga harus mengalami kematian. Dan di gunung itulah kemudian Tuhan memberikan pengganti domba yang tersangkut, tanduknya di belukar, sebagai pengganti Ishak untuk korban bakaran bagi Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara, Yesus adalah anak domba Allah. Ia domba yang menggantikan umat manusia yang berdosa
dan ialah yang kemudian dikorbankan di Golgota, di atas kayu salib. Ialah yang disembelih, ialah yang darahnya tercurah, dan darah itulah yang kemudian membasuh umat manusia yang percaya kepadanya sehingga ia menjadi bersih dari noda, dari dosa, dan dari semua kesalahannya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 dan 36 berkata, ia menunjuk kepada Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah, kita mengingat kembali tentang Kristus, anak domba Allah yang dikorbankan, yang menyerahkan dirinya di kayu salib di Golgota, supaya semua orang yang percaya, yang seharusnya mengalami penghukuman, kemudian digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan menyediakan buat semua umat manusia yang mau percaya kepadanya keselamatan. Dosanya diampuni, dan oleh karena dosanya sudah diampuni, ia tidak lagi harus dihukum. Ia tidak lagi harus mengalami kematian oleh karena dosa. Mengapa Tuhan mengampuni? Tuhan tidak mengampuni, Tuhan menggantikannya bagi kita semuanya. Tuhan menggantikan dosa umat manusia yang mau percaya kepadanya, dan siapapun yang percaya kepadanya, ia diampuni dosanya dan tidak lagi dihukum. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum, dosanya diampuni, dan bahkan kepadanya disediakan kehidupan dalam surga mulia, sukacita selama-lamanya. Tuhan menyediakan, dan yang Dia sediakan adalah keselamatan. Ia menggantikannya bagi kita yang berdosa, dan Ia kemudian menanggung bagi kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-20 di ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, dan menyerahkan nyawanya pengganti penebusan bagi banyak orang, dan tentu saja adalah semua orang yang percaya kepadanya. Hari ini nanti kita akan sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan kita mengingat kembali bahwa Kristus telah menggantikannya bagi kita. Dosa, kesalahan, pelanggaran, Dia telah menggantikannya di kayu salib di Golgota. Dan semua kita yang percaya, dosa diampuni, dan kepada kita disediakan keselamatan di dunia sampai kekal selama-lamanya. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan sampai kekal selama-lamanya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan menyediakan. Abraham berpikir bahwa dialah yang harus memberikan anaknya.
masa itu ada banyak sekali agama-agama suku di seputar kehidupan Abraham yang lazim dan biasa mempersembahkan manusia kepada dewanya, kepada ilah-ilahnya. Dan Abraham berpikir mungkin sama Tuhan yang memanggil untuk keluar dari Ur Kasdim ke sebuah negeri yang Tuhan janjikan. Dan di tempat itulah Tuhan memberitahukan kepada Abraham, dia bukan Tuhan yang meminta, dia bukan Tuhan yang mengambil, dia Tuhan yang menyediakan, dia Tuhan yang memberikan, dia menyediakan pengganti, dan ia memberikan keselamatan, tukar nyawanya bagi umat yang mau percaya kepadanya. Bagian yang pertama, Tuhan menyediakan keselamatan oleh karena pengampunan dosa dan tempat yang mulia, kekal sukacita selama-lamanya. Tuhan menyediakan, yang pertama Tuhan menyediakan keselamatan. Dan bagian yang kedua, mari kita membacanya di dalam ayat yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17 dalam Kejadian pasal 22. Ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Tadi malaikat sebelumnya berseru untuk pertama kali, jangan kau bunuh anak itu, dan kemudian malaikat menunjukkan kepada Abraham ada domba pengganti. Malaikat dalam Alkitab Perjanjian Lama sering menunjuk kepada Tuhan sendiri yang berfirman. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, berhenti, jangan kau bunuh anak itu, dan aku menyediakan bagimu pengganti, yaitu domba. Dan kemudian domba itu menunjuk kepada Kristus Yesus, anak domba Allah yang tiada bercacat celah, yang dipersembahkan menjadi pengganti semua manusia yang mau percaya kepadanya. Untuk kedua kalinya, di ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat yang ke-18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firman-Ku. Yang Tuhan sediakan bagian yang kedua kepada Abraham dan tentu juga kepada seluruh keturunan Abraham, dan kita adalah keturunan Abraham secara rohani, bukan secara lahiriah. Galatia menyebutkan bahwa kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Keselamatan jika kita mendengar firman Tuhan, keselamatan jika kita mau percaya kepadanya. Percaya itu totalitas seperti Abraham. Kita ingat tentang seorang muda datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, bagaimana supaya aku dapat diselamatkan dan masuk surga? Tuhan berkata, ikuti 10 hukum Allah. Dia berkata, aku sudah melakukannya sejak masa mudaku. Tapi kemudian Tuhan berkata, jika engkau ingin sempurna, juallah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Kemudian anak muda itu pergi dengan sedih karena terlalu banyak hartanya. Abraham bukan hanya hartanya, anak yang ia tunggu, yang Tuhan janjikan dan ia tunggu sampai menjelang usia yang sangat tua, baru ia mendapatkannya. Dan tiba-tiba Tuhan kemudian memintanya untuk dikorbankannya. Mungkin Abraham bisa menawar Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau saya tukar anak ini dengan 1000 domba yang tampun atau 500 sapi
yang tambun. Tapi Abraham tidak. Ia totalitas percaya kepada Tuhan. Bertolak belakang dengan anak muda yang hanya hartanya diminta. Kemudian ia sedih dan lebih berpaut pada harta dibandingkan kepada Tuhannya. Tetapi Abraham, ia menyerahkan anaknya yang seharusnya ia bisa tukar dengan seluruh hartanya. Anak jauh lebih berharga dari harta yang ia punyai. Dan ketika Tuhan memintanya, Abraham menyerahkannya. Ia percaya totalitas kepada Tuhan, dan karena itu kepadanya dianugerahkan keselamatan. Semua orang yang percaya totalitas kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dalam dunia, anak domba Allah yang tiada bercacat celah, yang disembelih di kayu salib di Golgota, yang dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Seperti Abraham menerima jaminan keselamatan, digantikan dengan anak domba. Semua orang yang percaya juga akan mendapatkannya. Yang kedua adalah berkat dan keturunan yang banyak. Berkat yang berlimpah-limpah dan keturunan yang banyak yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sediakan. Yang pertama tadi keselamatan, yang kedua adalah berkat berlimpah-limpah dan keturunan yang banyak. Bapak Ibu, berbicara soal berkat seringkali menimbulkan berbagai macam pro dan kontra gitu ya. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, bukan hanya keselamatan yang Tuhan anugerahkan, bukan hanya pengampunan dosa yang Tuhan sediakan bagi orang yang seperti Abraham, mempercayai Tuhan Allahnya dengan totalitas, bahkan ketika diminta anaknya, ia berikan keselamatan. Dan oleh karena ketaatan Abraham terhadap firman yang Tuhan sampaikan kepadanya, Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri untuk memberikan, untuk menyediakan bagian yang kedua, yaitu berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan sediakan, ya, terserah Abraham mau ambil atau tidak. Disediakan kepada semua orang yang percaya. Berkat ini kan berbeda satu dengan yang lain ya. Ada orang yang senang punya mungkin mobil, ada orang yang senang punya rumah yang banyak, ada orang senang dengan hobinya yang dibiayai dengan begitu luar biasa. Jadi beda-beda. Kata berkat yang Tuhan ingin sampaikan adalah anugerah yang Tuhan berikan sehingga seseorang itu punya kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengatasi persoalan kehidupannya dan mencapai sebuah pencapaian seperti yang ia cita-citakan, harapkan. Jadi tidak harus kaya, materi, harta, mobilnya berjilid-jilid. Ada orang yang senang bukunya banyak. Ada orang yang bahagia dengan koleksi-koleksi yang mungkin buat orang lain tidak ada harganya. Tapi itulah yang disebut berkat. Apapun yang menjadi pilihan orang-orang yang seperti Abraham, yang sudah diselamatkan, bukan hanya keselamatan, pengampunan dosa saja. Tuhan memberikan kemampuan untuk orang itu dapat mengatasi persoalan kehidupan dan mencapai pencapaian yang ia harapkan dan cita-citakan, apapun itu bentuknya. Tapi ada bagian yang penting, keturunan yang banyak. Dan lewat keturunan itu, Tuhan ingin memakai keturunan-keturunan anak-anak Abraham, baik secara lahiriah maupun rohani, adalah juga di ayat yang ke-18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,
karena engkau mendengarkan firman-Ku. Abraham diberkati. Pasal 24 di ayat yang ke-1 menyebutkan bahwa Abraham itu diberkati. Kemudian di dalam perkenalan kepada calon menantunya oleh hamba yang diutus untuk mencari menantu, di situ juga diperkenalkan seperti apakah Abraham dan bagaimana kondisi kekayaan Abraham. Jadi Bapak Ibu dan saudara, Tuhan itu Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberi, bukan Tuhan yang mengambil. Aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, sukacita dan damai sejahtera, rasa syukur, dan semua yang diperlukan di dunia. The Lord will provide it. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan keselamatan dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Keturunan yang banyak, keturunan yang diberkati Tuhan. Dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua, tetapi belum pernah kulihat orang benar, orang yang dibenarkan karena iman kepada Kristus Yesus, anak cucunya terlantar dan meminta-minta. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pastikan jangan pernah goyah imanmu. Satu kali percaya tetap percaya, no turning back. Sebab keselamatan Tuhan telah anugerahkan, dan jaminan yang kedua yang Tuhan sediakan, semua yang menjadi keperluan kehidupan kita, keluarga dan anak-anak kita, the Lord will provide it. Dia yang akan menyediakannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, tanamkan kebenaran ini kepada kami semuanya, bahwa Tuhan menyediakan keselamatan, Tuhan menyediakan berkat-berkat ilahi dan materi, dan berkat itu juga Tuhan ingatkan supaya kami juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang berada dalam lingkup kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, berkatilah para pemimpin kami, berikanlah hikmat-Mu Tuhan, kemampuan-kemampuan ekstra, kemampuan-kemampuan lebih daripada hari yang sudah, khususnya Tuhan dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dokter, perawat, tenaga medis lainnya, para relawan Tuhan, kami berdoa dengan sungguh mohon kemurahan belas kasihan-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan kekuatan ekstra, kesehatan ekstra dalam memerangi COVID-19 ini. Keluarga yang ditinggalkan, Tuhan juga memberkati mereka. Kota-kota di Indonesia berkati, bangsa-bangsa di dunia, Tuhan juga berkatilah. Pulihkanlah Tuhan, mohon belas kasihan kemurahan-Mu. Kami mohon Tuhan, kemurahan hati-Mu, menolong kami semuanya. Berkati umat-Mu Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, cukupkan, berkatkan seperti yang Kau firmankan atas semua umat-Mu ini. Terima kasih, segala syukur pujian kami bagi-Mu. Angkat kedua tangan, tengadahkanlah ke atas segala wajah-Mu, dan terima dengan percaya berkat kasih Allah Bapa, anugerah Kristus Yesus, tuntunan penyertaan, pertolongan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita hari ini sampai Maranatha, sampai kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus, semua kita percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu dan semua saudara, kita sekarang akan bersama-sama untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu.
dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas berat, kau membayar diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau membayar diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kulah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, Ibu, dan saudara, sekarang mari kita pegang roti di tangan kanan dan angkat sedikit tinggi di atas kepala.
Peganglah cawan berisi anggur di tangan kiri Bapak Ibu semua. Pegang dengan percaya. Inilah tubuh dan darah Kristus. Inilah karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh anak domba Allah, yang tiada bercacat celah, yang disembelih dan darahnya tercurah, dan darah itulah yang menghapus dosa kita, yang membersihkan kita dari noda, dari dosa, dan dari semua kesalahan serta pelanggaran. Saya akan baca firman Tuhan buat Bapak Ibu, dan nanti setelah kita membaca, kita mendengar firman Tuhan, kita berseru dengan suara yang keras, haleluya. Sebagai pernyataan Tuhan, aku percaya dan aku akan tetap setia sampai akhir hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku yang dikasihi Tuhan. Adapun roti yang dipecah-pecah bukankah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dengan percaya demi nama Tuhan Yesus. Sekarang penggal cawan di tangan kanan dan angkatlah sedikit tinggi di atas kepala. Tubuhnya dipecah-pecah supaya kita semua menjadi satu, dan kitalah satu dalam tubuh Kristus. Sama seperti ia bangkit, kita pun akan mengalami kebangkitan bersama seperti dia. Seperti ia juga terangkat ke surga, demikian juga kita akan terangkat ke surga. Duduk di sebelah kanan Bapa bersama dengan Kristus, sukacita selama-lamanya. Saya baca firman Tuhan, dan sekali lagi nanti setelah firman Tuhan saya bacakan, kita semua berseru dengan suara yang keras, haleluya. Tuhan, aku percaya dan aku berjanji terus akan setia. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku yang dikasihi Tuhan. Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur dan diberkati Tuhan, bukankah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dengan percaya demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami, milik kepunyaan-Mu ini. Terima kasih berkati umat-Mu Tuhan. Mereka yang berada di rumah, berkati mereka yang sakit dengan kesembuhan. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, yang lemah kuatkanlah kembali. Yang sedang dalam pergumulan, berikanlah Tuhan kemampuan untuk menyelesaikan semua persoalan permasalahannya. Lewat pertolongan Tuhan, mereka dapat kembali mencapai kemenangan seperti yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih, berkati kesehatan, usaha pekerjaannya, cita-cita harapan. Tuhan, pergumulan-pergumulan mereka Engkau memberkatinya. Segala syukur bagi-Mu Tuhan. Angkat kedua tangan, tengadahkanlah ke atas, angkatlah wajah-Mu dan lihatlah Tuhan. Ya Tuhan yang peduli, ya terus mengadakan wajahnya, dan dengan wajahnya yang menyinari Engkau dengan damai sejahtera. Ya Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Sekarang terima dengan percaya berkat kasih dari Allah Bapa anugerah lewat Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita sekarang ini sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus percaya terima berkat ini. Semua berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.